Podcast Trabel. Hai Sobat Trabel, welcome to Podcast Trabel. Hari ini bersama aku Arin. Aku Kalista. Kita nggak cuma berdua, seperti biasa kita mendatangi sebuah kediaman yang legend banget ya Betul, orangnya. iya legend Kalista. banget. Karena ini sangat berjasa banget. orang Bener, ini. boleh kalian coba komen. Cluenya adalah ini salah satu guru yang lama banget ya bersama dengan murid-murid Strada. Walaupun kita udah gak kebagian karena kayak kita bilang legend. Betul. Coba komen dulu teman-teman. Kalau bener dapat kisbay dari narasumber kita. Iya. Udah? Tuh, 2, 3. Tara, Bu Tuti. Yang perlu dengan senyum. Kenapa? Halo. Halo, selamat siang Ibu, apa kabar? Kabarnya apa ya? Sebelum kita terima. Kabar Ibu baik, sehat, walau sudah pensiun. Ini Ibu bersama dengan anak cantik-cantik dari SMKBL nih. Iya, kita berterima kasih banget dari SMK Strada Budi Luhur udah diizinkan kesini main-main, ngobrol bareng gitu. Jadi teman-teman kayak kita udah bilang tadi ya, Bu Tuti ini sangat berjasa karena lama banget menjadi guru di SMK Strada Budi Luhur. Bahkan mama-mama kami juga mungkin adalah Di anak murid muridnya. beliau. Iya. Makanya kita panggilnya boleh nggak manggil Oma Oma, Tuti? Oma. Oh sangat boleh. Mamamu dulu panggil, ada yang panggil Bunda, ada yang panggil Madam. Nah kalau kamu panggil Oma boleh. Ada berapa sebutan itu berarti? Ada Madam, kemudian Bunda, Mami, tahun angkatan 2006 itu Mami gitu. Kemudian yang terakhir yaitu Oma. Berarti dari namanya udah berasa ya? Iya, Berapa udah lama ya berarti ya. Iya. Udah sampai 4 gitu. Bener. Luar biasa sekali emang Oma Tuti ini. Siapa coba yang sempat diajar sama Oma Tuti komen? Sobat Strabel, bernostalgia bersama dengan kita. Oke, Oma Tuti udah berapa lama sih di Strada? Sebenarnya saya mengajar itu mulai 86. Jadi kamu masih di atas langit. Masih nggak tahu kita Iya. kalau kita belum ketemu. Iya. Betul. Jadi 86 itu Oma kerjanya tapi di satu Bernardus itu yang dikelola oleh suster-suster Ursulin. Makanya Oma tuh sangat dekat dengan suster-suster Ursulin. Itu 86 sampai 1992. Nah 92 itu kenapa Oma resign itu karena Oma nikah dari Madiun, kota kecil di Jawa Timur, kemudian ke Bekasi sini. Awalnya sih di Jakarta, kemudian di Jakarta surat penugasannya itu ada di Bekasi. Kalau dulu SMP. Jadi Santa Ursula itu loh kalau di Jakarta. Iya, iya. Nah itu kalau di Madiun namanya Santo Bernardus. Nah dari Santo Bernardus itulah kemudian Bu Tuti diterima di Strada. Cuman nggak boleh di SMP lagi karena mereka bilang ibu harusnya sudah mendampingi anak setara SMA SMK. Dulu kan SMA nggak ada di Bekasi, maka yang ada SMK Bu Tuti dengan di SMK. Itu 1992 sampai 2020. Berapa tahun tuh Sobat Baru Strabel? Tahu dihitung sendiri ya. 28. Jadi Bu Tuti itu pensiun ini sudah jalan 2 tahun. Itu perjalanan Ibu mengajar di mana SMK Strada. Awalnya berarti dari personalia. Enggak. Jadi awalnya itu Ibu guru BK. Oh, langsung dari BK. langsung BK. Guru BK di SMK Strada itu yang masih gedungnya masih kayak kandang ayam. Jadi belum sebagus ini. Nah, dari sana Ibu tahun 2006 Ibu kemudian mendapatkan tugas untuk jadi PSDM. Kepala bagian PSDM itu di Gunung Sahari. Itu. Pusat ya? Ya, di pusat. Kemudian 2028 itu Ibu balik 2008. 2008. 2008. Iya. 2008 ya? Iya, Ah, 2008. 2008 itu Ibu kemudian balik ke SMK. Jadi Itu. BK lagi. Iya. BK lagi. Karena itu waktu di pusat itu bayangin aja itu. Dari Cibitung ke kantor Jauh ya. Strada Ke Sahari, Pusat. iya, iya. Iya, Ke ke Gunung Gunung Sahari itu. Itu. Kita mungkin mulai dari karir yang di Gunung Sahari kayak seru ya. Iya, boleh tanya. Apa aja tuh
Oma yang cerita-cerita serunya di sana kan Di jadi Gunung Sari iya. itu ya. Iya, jadi HRD kan ya. Jadi gambarannya gini, kepala bagian PSDM itu yang ngurusi jelas-jelas PSDM-nya ya, SDM-nya, SDM-nya, ngurusi SDM-nya. SDM-nya itu jadi mulai dari ya guru-gurunya, satpamnya segala macam itu. Jadi ibu tuh di sana kalau ada penerimaan guru baru ya, itu tugas ibu bersama dengan namanya Bapak Sastra Noron. Ada lagi wadirnya. Jadi waktu itu wadirnya itu Bapak Ignatius Budi Santoso, kemudian diganti dengan Bapak FX Datu Pamuji itu. Nah, ibu tugasnya yaitu kalau nanti ada perekrutan ya, ibu yang wawancarai. Jadi bedanya kalau awal-awal itu bersama dengan anak-anak ya, yang isinya cuman ketawa aja sama anak. Nah, ini ibu harus ngurusin itu rekrutmen guru, kemudian nanti penempatan, kemudian nanti mendampingi kalau ada retret guru, retret kepala sekolah, kemudian kalau nanti ada persoalan-persoalan dengan satpam, persoalan-persoalan bapak ibu guru, nah itu bagian dari kerjaan ibu. Pokoknya tenaga kerja Gitu. di situ Ya, tenaga kerja. itu jadi misalkan kalau ada bapak ibu guru dari ini ada misalkan ada laporan ke pusat, butuh pendampingan. Nah, itu ibu ini bedanya di situ. Kalau di SMK bersama kalian anak-anak yang ceria-ceria itu remaja menyenangkan kan ya. Nah, ini ibu harus ke pusat itu pendampingannya seperti itu. Jadi lebih ke bapak ibu guru satpam bersama dengan wadir bersama dengan direktur. Oke, habis itu baru balik lagi ke anak-anak lagi. Ya, Anak lagi. balik lagi bersama anak. Senyum lagi. Senyum lagi. Tapi selama jadi peserta juga senyum loh. Ya senyum sih, hanya memang agak berat ya. Agak berat. Ya. Mendampingi remaja dengan mendampingi yang sudah usia bapak ibu guru, kemudian satpam, usia-usia satpam, ketenaga kerjaan lah ya, itu pasti akan jauh lebih berat daripada dengan anak-anak. Ya, anak-anak itu kan lebih enaknya apa toh? Kalau hatinya sudah kena, Iya, udah. kalau kita sudah menemukan iramanya, aduh enak sekali. Jadi enjoy ya Bu ya. Wah, keren banget. Sudah saatnya kita tanya yang sama anak-anak ini. Kayak banyak cerita ini yang sama banyak banget anak-anak. deh kan. Iya, itu yang bikin ibu betah ya. Artinya gini, kalau suruh milih lebih senang jadi guru BK. Itu Dari beneran. awal memang maunya masuk jadi guru BK. Enggak juga. Enggak. Jadi dulu ibu cita-citanya sebenarnya jadi sekretaris ya, tetapi orang tuanya Bu Tuti kan kepala sekolah dulu pengen anaknya ada jadi guru. Nah, di kotanya ibu itu hanya ada 2 jurusan, BK dengan bahasa Inggris. Bu Tuti untuk bahasa memang nggak talentnya Bu Tuti kali ya. Jadi Bu Tuti lihat di BK ini kelihatannya kayak psikologi nih, ini awal-awalnya Iya, dulu iya. ya. Nah, itulah ibu kemudian pilih itu. Ternyata benar, nggak salah pilihan itu. Bikin awet muda kalau jadi guru BK. Selalu senyum terus. Selalu senyum ya Bu. Iya, lebih banyak kalau di ini lebih banyak tertawanya daripada sedihnya itu sebenarnya kalau guru BK itu. Oh iya, padahal BK kan kayaknya kalau kesannya anak-anak tuh Iya. tempat horor gitu ya. Kalau masuk sana keramat gitu Iya, ya. kalau masuk sana berarti ada apa-apa Ada nih. apa Zaman gitu. dulu. Iya. Iya. Ternyata ketawa kalau masuk sana. Iya. Kita selalu ketawain Iya temen kan? kayak gitu. Nah, ruangan BK nggak pernah ada sepinya. Itu. Kalau dia masuk Iya. bergilir. Dan kalau Bu Tuti rasakan ya sejak dulu ya, sejak tahun 86 ya, ibu kok merasakan bahwa ruang BK itu bukan ruang yang menakutkan, karena kenyataannya itu banyak anak itu yang lebih senang di ruang BK. Bahkan kita suka, guru BK itu suka ngusir-ngusir, ayo belajar. Gitu. Ya. Jadi tempat ngumpet lah, Iya. sedikit-sedikit. Tipis-tipis lah. Jarang kok Bu, Pak. Jarang. Kita harus move kayak dari yang gitu ya. Nanti kita tangkep. Iya. Terus Apalagi ya? kan jadi guru BK sudah sangat lama Bu Tuti. Boleh nggak sih ceritain awal-awal tuh struggle jadi guru BK-nya bagaimana? Oh gitu ya. Berhadapan dengan anak. Jadi gini, dulu tahun 86, anak-anak tahun 86 itu kan masih SMP ya. SMP itu masa-masa remaja,
Anak kecil enggak, anak dewasa pun enggak. Artinya dia masa remaja itu masa pergolakan. Bisa dibayangkan ya, mendampingi anak SMP itu bagaimana. Ya, itulah tempat pertama kali Bu Tuti itu benar-benar terjun untuk gimana ya. Bu Tuti belum married kan waktu itu. Terima itu sebagai anakku. Gitu. Ya. Bu Tuti belum punya pengalaman punya anak sendiri, saya harus mendampingi anak-anak yang usia remaja yang tahu sendiri usia remaja bagaimana pergolakan batinnya, kemudian sifat karakteristiknya gitu ya. Kadang yang tahu sendiri dia kalau apa-apa tuh kalau sudah ngambek, kalau sudah kemauannya nggak diturutin ya, kalau sudah dia merasa di anak kecil kan lebih banyak masalah lah. Sebenarnya tingkat SMP itu lebih banyak terutama masa-masa dari keluarga, sumbernya itu dari keluarga itu yang luar biasa. Tapi puji Tuhan justru di sanalah ibu belajar bagaimana ibu bisa menempatkan diri menjadi sahabat mereka. Itu karena memang kuncinya di sana. Kalau Oma ini menjadi sahabat anak-anak, kalau dulu kan masih usia 22-an ya. Jadi masih ya kalau dengan anak SMP kan nggak begitu jauh gitu. Jadi sehingga ibu itu seneng gitu ya. Oh, ternyata anak remaja itu kalau sekarang tuh begini. Jadi nggak bisa dibandingkan saat ibu remaja. Jadi disitulah ibu temukan kunci. Kalau aku bisa jadi sahabatnya, semuanya beres. Mereka akan mempercayai kita, kemudian mereka akan tumbuh kepercayaan dirinya, dia bisa menjadikan kita sahabat, teman daripada dia keluyuran gitu. Itu yang tantangannya banyak kalau untuk anak SMP, banyak sekali. Karena apa? Bersama dengan bapak ibu guru hanya berapa jam. Sedang kalau sumber masalahan dia ada di rumah, dibawa ke sekolah, nggak bisa bayangkan kan ya, kenakalan mereka bagaimana ya. Nah bedanya kalau dengan anak SMK begini, anak SMK sudah mau ke remaja akhir, mau ke kedewasaan, itu jauh lebih bisa diajak ngomong, ya kan? Udah mulai bisa ngatur emosi ya. Ketika kita menjadi pendengar aja, enggak anak SMK. Apa sih maumu, apa sih keinginanmu. Nah ketika kita sudah bisa dialog, kita ingin gampang istilahnya tuh ya coba deh gampang. Kalau anak SMP lebih sulit Komunikasinya ya. Kalau dia merasa tidak nyaman dengan guru BK-nya, jangan harap dia berkesan aja nggak mau ya. Dia akan menentang, dia akan dia bawa itu. Apalagi kalau nanti latar belakang keluarga yang latar belakang yang kasar, orang tua kasar. Nah itu dia bawa ke sekolah semua. Itu. Nah kalau SMK kan masih bisa kita masuk ke dia, kita peluk dia, jadi masih bisa. Nah SMP kalau dia belum merasa bahwa ini adalah sahabatku, dia nggak apa. Itu perbedaannya, ibu ini kan perbedaannya itu di situ. Waktu SMP itu berarti kan yang awal banget yang paling 86 sampai 92. 86 itu pernah nggak Bu sempet yang aduh kayaknya nggak ini jadi BK tuh kayaknya nggak bisa atau berat banget titik itu? Pernah, tapi ibu kemudian istilahnya tuh referral, jadi dialihkan sehingga ibu mengajak kerjasama seorang psikolog karena kasusnya sudah mulai menyakiti diri sendiri, menyakiti hewan, gitu ya. Berarti ini sudah tidak ranahnya Bu Tuti. Jadi dia paling seneng, dia lihat hewan dia belah, gitu ya, lihat darah, gitu dia seneng. Kemudian ternyata latar belakangnya dia di rumah tuh kalau salah di setrum sama bapaknya. Nah ini yang Bu Tuti itu sampai, Bu Tuti udah panggil orang tuh ada ini. Tapi anak masih ini itu nangisnya tuh bukan kemudian saya membenci anak, enggak, saya kasihan justru, anak sekecil ini dia harus mengalami hal-hal kayak begini. Itu yang buat ibu itu waktu dengan anak SMP itu yang kadang udah juga ya jadi guru BK gitu. Iya soalnya kan kalau misalnya anak masih umur 12-13 tahun, kalau dia berbuat jahat kan yang kita pikir kenapa dia gini, di mana media tanamnya dia, tumbuhnya di mana. Itu harus dikulik ya. Kalau anak SMA, SMK lebih gampang.
ketika udah bisa diajak dialog, kita kena hatinya juga udah klik dengan kita, dia dengan sendirinya ini loh. Terus dia sudah bisa diajak untuk mencari solusi. Kalau kamu maunya gimana, dia sudah bilang ini saya mungkin. Kalau anak SMP kan masih labil dia, Masih labil. masih labil dia, naik turun emosinya. Kita juga nggak tahu latar dia gimana ya, Iya. itu yang mungkin jadinya Jadi susah. kalau Bu Tuti suruh milih, Bu bahagia gimana sih waktu nampilin anak SMP dengan anak SMK? Kalau diminta bahagia semua. Cuman kalau lebih enak dengan anak SMK. SMP lebih berat itu. Tapi ada tantangan tersendiri. Kita bisa menaklukkan tantangan itu, kebahagiaan yang ada. Iya. Rasa puas Tantangannya di lebih sini. besar, Iya. sehingga kalau itu bisa kita ini rasa puas lebih. Betul, rasa puas diri sendiri. Gitu. Pernah nggak Bu ada satu atau beberapa murid gitu yang ibu dampingi dia lewat masa sulitnya sampai akhirnya dia sudah berdamai dengan hal itu? Damai dengan diri sendiri gitu Iya, ya. dia Iya. akhirnya Kalau bisa itu banyak sih ya, kalau ibu merasa lebih banyak. Cuman yang kadang ibu merasa gagal itu harus disorotin. Pernah beberapa, namanya sudah sekian puluh tahun ya jadi guru BK ya. Pernah ibu merasa gagal sampai ibu sendiri tuh sampai bilang gini loh, aku nggak berguna jadi guru BK, nggak berguna. Pernah seperti itu karena mengalami bahwa udah didampingi, ya katakanlah sudah seperti anak ibu sudah gini-gini, ternyata tetap anak ini gagal gitu loh. Itu tuh kami guru BK ya, Bu Tuti, teman-teman Bu Tuti yang guru BK itu kadang tuh lebih merasa gagal. Itu apalagi kalau sudah menghadapi masalah-masalah yang berat ya, udah kita cintai, udah kita ini, dan dia juga seolah-olah tanda kutip ya, seolah-olah itu juga dia itu mendengarkan pendampingan kita, merasakan pendampingan kita, sudah ya inilah kelihatannya baik-baik saja, ternyata masih mengalami kegagalan. Dia melakukan hal yang sama berulang gitu. Itu yang membuat aduh aku gagal ya. Jadi merasa gagal ya Bu ya. Misalkan saja nggak apa-apa ini kalau Bu Tuti enggak, misalkan ya ketika dia baik-baik saja di SMK gitu ya, kalau lepas dari SMK dia kriminal misalkan, Bu kan pasti denger ya, Bu ini loh kasus apa, narkoba. Itu tuh kita nangis. kita gagal ya dulu menampingi dia sehingga dia tidak mencapai kedewasaan gitu. Karena ketika dia ke situ berarti kan dia pencapaian sampai kedewasaan tertentu kan dia nggak sampai gitu. Kita dampingi, kita merasa bahwa oh ya, ini sudah lulus dari SMA atau SMK gitu ya. Tahu-tahu ya dia melakukan aborsi, melakukan kemudian seks bebas ya, kemudian dia katakanlah dia kerja di tempat-tempat yang ya misalnya ada ya yang prostitusi. Itu kami guru BK itu yang nangis walaupun itu sudah lepas dari SMK Karena merasa Tetap ada masih moralnya. iya. gagal. Apa dulu kami belum menanamkan moral ke anak ini gitu ya. Itu yang kadang sering kami guru BK itu kami alami gitu ya. Tapi kalau yang anak yang baik-baik saja ya, apalagi kakak-kakak kelas yang tahun-tahun lalu gitu ya sudah sukses datang ke SMK, kemudian memberikan motivasi ke adik-adik kelasnya, bahkan mereka itu dengan kesadaran diri sendiri itu membuka lowongan kerja untuk adik-adik kelasnya. Nah, kita gitu ya. Cuman kan kita lebih ke gini loh, wajarlah gitu ya, wajarlah kalau mereka sukses ini wajarlah ketika mereka sudah sampai ke batas kedewasaan dia, kemudian dia sudah bisa menemukan dirinya sendiri, hal-hal yang membahagiakan, kesuksesan segala macam kan kita juga merasa sukses merasa ini. Dan yang perlu digarisbawahi justru merasa yang gagal-gagal ini gitu, baik-baik saja kalau lulus begini itu yang kita kadang nyesek gitu, aduh Fun fact ya, baru tahu kita kata guru BK sepertinya butuh ini juga. Iya, kadang kadang mentalnya juga berat. minta juga kadang beberapa guru BK kalau ketemu gitu ya kita saling curhat gitu ya, saling memberi motivasi untuk menguatkan gitu. Karena beneran loh kalau kita merasa gagal itu sering gitu kita alami kalau melihat anak-anak didik kita itu gagal.
Mungkin orang tuanya mungkin nggak sampai ke mungkin ya yang bermasalah gitu ya, orang tuanya nggak merasa bahwa anaknya seperti itu ya, ah ya dasar kamu gini-gini, mungkin orang lain gitu. Tapi kami yang guru BK kadang kita sampai aduh kok bisa ya kita gagal ya di guru BK. Karena udah merasa orang tuanya ya. Iya. Hmm. Itu karena memang kenakalan itu kan dari tahun ke tahun itu berbeda ya, kenakalan mereka berbeda karena mengalami perubahan zaman. Kemudian apalagi ini masa-masa di mana anak-anak benar-benar ini IT-nya aduh Iya. semua Iya, luar informasi biasa. masuk. Itu kalau nggak BK, nggak pendampingannya nggak kuat, BK pendampingannya juga nggak mengikutin itu Iya. ambruk. Iya. Betul. Ngomongin pergerakan zaman nih. Kalau dulu yang 2005 2006 itu Mm-mm. enggak 2008 ya mulai BK lagi. Mm-mm. Itu perbedaannya sama yang sekarang jauhnya apa, Bu? Kenakalan 2008 tuh gimana? Iya. 2000 sekarang itu Begitu bilang aja yang dulu dengan yang sekarang gitu ya. Iya, Boleh. iya, Kalau boleh. yang dulu itu kenakalnya paling ya bolos gitu ya. Kemudian pacaran gitu ya. Tapi nggak kayak pacaran yang sekarang gitu ya. Dulu itu kalau pacaran gitu aja orang tua sudah mengadu ke sekolah itu udah dianggap anak nakal gitu ya. Udah Iya, pacaran iya, gitu. Itu kemudian kasus yang paling ini nih ke sekolah itu bawa perangsang gitu dulu tuh aja seperti itu tawuran. Nah, cuman kalau SMK kan kalau tawuran anak ceweknya di depan kan sehingga nggak jadi tawuran. Iya. Oh. Jadi anaknya cewek yang cantik-cantik ya itu tuh disuruh di depan sekolah gitu. Oh. Itu kan sekolah kayak gitu. Iya dulu itu sehingga anak-anak STM dulu kan ada STM ya nggak jadi. Nah dulu tuh pendekatan seperti itu. Jadi kalau cowoknya mau tawuran atau kemudian pernah ya menyakiti diri sendiri itu kan kenakalnya seperti itu. Nah kalau makin kesini kan narkoba ya kan, Iya. seks bebas ya, Iya. Toleransinya pasti udah. ya, Udah. pasti kalian dengar ada teman-teman seusia kalian yang pacarannya sudah kelewat batas ya. Iya, betul. Kemudian sudah mulai mengenal dunia hitam lah. Iya. Ya anak-anak yang sekarang gitu ya, kenakalan yang seperti ini nih yang kemudian diperlukan kerjasamanya ya anak-anak sendiri dengan guru BK dengan orang tua gitu. Tapi kalau sumber permasalahan itu sekarang lebih banyak dari keluarga Dulu lingkungan. Ya pengen dianggap anak kota gitu loh. Oh, iya. Gaul Iya. ya. Anak gaul. Terus kalau ini ya itu tadi rame-rame dulu kan masuk siang rame-rame bolos ada yang ulang tahun gitu loh bolos gitu dulu paling seperti itu kenakalannya. Kalau sekarang lebih beragam gitu perkosaan ya. Jadi Bu Tuti itu sepanjang tugasnya Bu Tuti ya pernah mendampingi kasus perkosaan, pernah kasus pelecehan, pernah anak-anak yang mau bunuh diri, itu pernah. Tapi puji Tuhan ya baiklah gitu loh, hasilnya jadi baik yang menjadi kerjasama dengan berbagai macam instansi itu menjadi sekarang lebih terbuka itu. Oh, nggak sendiri ya, nggak hanya BK aja yang kerja keras sekarang. Jadi sekarang tuh BK itu betul tuh juga lihat ini BK yang SMK sekarang ini juga betul lihat kerjasama dengan berbagai macam instansi itu, dengan rumah sakit dulu nggak ada. Sekarang Ibu Rusdiana itu kalau betul lihat ya itu tadi ada rumah sakit ya, kemudian kita dulu juga dengan Yayasan Kuli itu yayasan yang mendampingi anak-anak yang korban pemerkosaan, LBH. Oh, itu ada yayasannya ya, Bu ya? Ada. Ya itu SMK Strada Budi Luhur kita menjalin kerjasama dengan mereka. Jadi kasus-kasusnya lebih berat gitu. Kalau dulu kan kenakalnya seperti itu. Gitu.
Di pengalaman Oma itu ya seperti itu. Nanti dia mulai dari masalah yang kecil sampai yang masalah-masalah itu ya. Jasanya udah Udah luar biasa sih. luar biasa. Sebenarnya bukan jasa ya itu ya, Apa itu? lebih kepada apa ya? Pengabdian. Oh, iya. Kemudian selain pengabdian sebenarnya juga pelayanan. Pelayanan. Iya kan? Ketika saya menghayati sebagai guru BK, ya saya harus jadi sahabat anak. Ketika anak-anak di rumah misalkan ada permasalahan, dia tidak perlu lagi untuk mencari di luar sana. Ya kan? Ya. Kalau saya ada masalah di keluarga, di rumah, saya punya loh sahabat di sekolah. Ada loh yang bisa dengerin saya, ada loh yang bisa memahami saya, ada yang bisa memperhatikan saya, sehingga Iya, dia nggak betul. perlu di luar sana. Nggak perlu cari Betul, kemana. iya. Nggak perlu lari ke narkoba, minuman keras, seks bebas, Ya. itulah. Iya, Karena mereka betul. hanya ingin Karena iya belajar ya. betul hanya Iya. itu. Kadang ya pengen tadi loh, apa kalian bilang pengen dianggap apa tadi gaul. Iya, gaul, Nah, iya, gaul. ya, aku sudah gini loh. Iya, udah gede Ya, gitu. ya, sehingga para guru BK harus menyesuaikan itu, ya kan? Iya. Kalau dulu kan masih muda, Oma. Waktu Iya, SMP iya. gampang banget. Nah, lama-lama ketika Oma udah usia di atas 50, itulah Oma harus tetap gimana sih masa sekarang, gimana sih anak sekarang? Iya. Belajar terus Berarti ininya. Ya. iya. Perubahannya. Belajar itulah. Wah. Dan yang Oma dapati itu sebenarnya, yang Oma bilang itu bahwa bersyukur jadi guru BK. Luar biasa, beneran. Bisa Oma jadi, oh anak-anak sekarang itu mainnya seperti ini. Sehingga ketika Oma dampingin anaknya, Iya. enak. Enak ya, iya udah punya pengalaman Bener, juga. gitu. Iya. Oh, anak-anak sekarang tuh gini ya. Jadi tahu tips and trik cara menghadapi ya. Belajar juga dari anak-anak belajar. Ya, Iya. seperti begini aja, Oma belajar loh dari kalian. Wah, jadi sekarang begini ya. Gitu. Perkembangan zaman udah makin Iya. maju ya. Maju. Nah, itu yang diimbangi dengan berarti yang guru BK yang saat ini. Ya kan? Perkembangan makin maju, anak-anak juga makin perkembangannya juga ini banyak sekali informasi yang tidak terkontrol lagi. Ya. Iya. Nah, kalau anak-anak sekarang nggak dewasa dalam menerima itu, Susah. Iya. ada temanmu yang Itu kok kayak gitu pembinaannya harus dari kecil ya. ya. Iya. Kalau bapak ibu guru biasa, artinya bapak ibu guru pelajaranmu yang bukan BK, ya itu mendampinginya memang juga harus sebagai guru BK, tetapi kan fokusnya itu kan pemberian materi. Iya, betul. Jadi mereka mendampingi anak dalam hal materi, ya. Tapi kalau guru BK lebih kepada menjadi sahabat tadi. Misalkan kalian ada masalah dengan guru bidang studi, ya datang ke guru BK. Tapi kalau kalian nggak nyaman dengan guru BK, gimana kalian mau? Iya, Siapa? Iya kan? Iya. Tapi kalau kalian nyaman, enak. Nah, ini tantangan guru BK kan? Iya, Gimana betul. anak-anak Menjadi- bisa nyaman sama Iya, aku? menjadi sahabat untuk anak-anak Iya. muridnya. Curhat jadinya Iya. bener curhat tuh. Budi Betul. jadi tempat curhat tuh. Iya, sehingga kadang kebahagiaan itu kadang orang tua nggak tahu, kadang ibu guru BK tahu. Artinya, oh ini yang dialami, sehingga menjadi jembatan, Iya. ya kan? Iya, Ke betul. orang tua, ini loh, bapak ibu ini, ya kan? Anak-anak sekarang kalau nggak suka di banding-bandingin, Iya, betul. Iya. ya, yang kedua tidak mau dianggap anak kecil. Iya. Iya. Gitu. Nah, itu tantangan guru BK. Jadi, Iya. bagaimana memberi pengertian kepada orang tua kalian, anak ini unik, kembar aja berbeda, apalagi yang bapak ibunya beda. Ya, nah, ya kan? Jadi nggak bisa dibanding-bandingin, kok ini nggak jadi kayak gini sih, ini nggak bisa. Iya, kadang itu apa namanya, kita mungkin nggak dekat sama orang tua, Iya. jadi cara mengkomunikasikannya nggak Berbeda. ketemu. Tapi memang ketika Tuti jadi orang tua ya memang kadang lepas kontrolnya itu, kamu nggak kayak kakak sih, ya kan? Iya. Iya. Itulah sikat dukanya itu. Aku mau nanya dong, Bu, kira-kira ada nggak sih kesan selama menjadi guru BK di SMK? Kayak pengalaman yang paling nggak dilupain gitu sama Ibu, yang paling menyenangkan?
Satu yang paling nggak bisa dilupakan yaitu mendampingi anak yang korban perkosaan, ya. Karena Bu Tuti harus ikut sidang. Di persidangan pertama kali itulah Bu Tuti itu udah keringat-keringat, udah kayak sampai dikasih teh hangat itu. Dan Bu Tuti yang error. Karena harus dampingi korban itu, Bu Tuti nggak bisa kontrol gitu loh. Kontrolnya apa? Aduh, kayak anak sendiri gitu loh yang korban itu ya. Kemudian Bu Tuti harus lihat pelakunya, itu yang sampai sekarang itu nggak akan terlupakan itu. Tapi pelakunya Hukum dapat berat, ketahuan hukum berat itu. Nah itu justru dari sekolah itu. Dari sekolah. Iya, maksudnya gini, yang menemukan. Jadi anak ini nggak berani cerita, ceritanya di sekolah gitu ya, ceritanya kemudian orang tua kita ini ternyata juga orang tua itu sebenarnya dari ini, karena orang tuanya memang orang tuanya benar-benar orang tua yang sangat sederhana gitu ya. Sebenarnya itu sudah mengira, cuman nggak berani tanya karena sangat sederhana. Nah itulah dari kasus itu Bu Tuti atau Oma Tuti itu jadi pinter. Artinya pinter tuh, oh gini ya tahapnya kalau kita menghadapi gini, menghadapi perdagangan manusia kayak gini, menghadapi orang korban perdagangan kayak begini, pelecehan kayak begini gitu ya. Karena sekolah kita kan dekat terminal ya, ada aja kasus-kasus pelecehan. Bu, benar Bu, ada yang lihat bapak-bapak yang gitu ya, bapak-bapak yang memperlihatkan alat kelaminnya segala macam, itu kan anak itu kan menjadi traumatis. Dan damping-dampingin itu ternyata anaknya bisa keluar itu ya, yang korban perkosaan sekarang jadi anak sukses itu. Itu yang jadi Oma ini jadi yang bahagianya mungkin melebihi anak itu sendiri gitu ya. Dia sekarang sukses, bisa berkeluarga, bisa baik gitu. Itu yang tidak terlupakan. Kemudian yang dulu waktu di sekolah itu, maaf ya, mungkin peringkat terakhir, dianggap bukan siapa-siapa. Iya, bukan siapa-siapa lah ya. Gitu ya. Dia itu dulu itu dari keluarga yang memang sangat sederhana, karena ke sekolah pun jalan kaki atau naik sepeda ya sangat sederhana. Bahkan baju itu kami dari guru-guru jadi ada baju ini kita berikan gitu. Ternyata setelah lulus menjadi anak yang sukses, datang ke sekolah dan ibu ini saya, dan masih mengingat gurunya ya. Jadi dia masih ingat, ibu masih ingat saya ini saya sekarang ada di Korea. Saya sekarang ada di Sydney gitu ya, jadi orang sukses gitu. Nah itu kebahagiaan itu bukan kemudian kita mengharapkan mereka memberikan enggak, tapi melihat dia bahagia, dia sukses di sana, bisa bantu banyak orang. Apalagi yang paling lebih bahagia lagi mereka tahu-tahu memberitahukan ke sekolah, Bapak Ibu ada adik-adik yang butuh kerjaan tidak. Jadi berkat ya. Jadi ini rasanya karena kan bisa membantu adik-adik kelasmu atau anak-anak ini nih gitu loh. betul. Jadi ibu itu anak-anak yang mengingat itu, oh ya ini ada lowongan pekerjaan, adik-adikku butuh gitu. Yang ini yang butuh pekerjaan juga bisa tersalurkan, yang ini juga bisa menjadi berkat untuk adik-adiknya. Itu yang ini. Satu itu ya, yang kasus-kasus kedua yang ini bahagianya itu yang sudah dilupakan, anak-anak yang dulu tidak dianggap apa-apa, yang kan sangat sederhana lah, bahkan nggak apa ya ini ya, makan pun sering ketemu beda. Tapi kan gini, ini bawa nasi enggak, madam bawa nasi banyak enggak, gitu ya, gitu. Sehingga kita kadang Bu Tuti yang sekarang itu Bu Rusdiana itu membawa bekal itu double itu ya. Kemudian kita usahakan untuk anak-anak yang seperti ini bisa berbagi dengan kita gitu ya. Ternyata setelah lulus dia bisa sukses dan dia bisa memberikan lowongan pekerjaan untuk adik-adik kelasnya. Luar biasa sekali. Ya kan? Dulu nggak dianggap siapa-siapa, dulu bahkan makan pun ini ternyata itu pengalaman yang ini. Sedihnya yang tadi udah Bu Ibu tadi, ya kan? Ketika sekolah baik-baik saja, bahkan mungkin dia peringkat 1, peringkat 2, ya.
ternyata dia lulus ketemu gurunya pura-pura nggak kenal, itu sedih Iya. benar ada. sampai Merinding lagi. sampai ada ibu gurunya tuh sampai tepuk, kamu kan muridnya ibu gitu. Ada satu ibu guru itu yang gini, Bu itu murid kita, padahal Bu Tuti udah bilang gini, sudah saya bilang gitu, kalau dia nggak mengingat jangan ini, nanti dia malu. Bu Tuti justru lebih ke situ, nggak usah gitu, mungkin dia lupa pernah sekolah dia sama KPL seperti itu, udah itu sedih gitu. Itu pokoknya kalau menjadi seseorang yang dia gagal, tidak berhasil, dan menjadi manusia yang membebani orang lain, yang tidak bermasalah dan segala macam, itu kita sedih gitu. Berarti wah 3 tahun bersama kita berarti nggak apa ya, bahasa Jawanya tuh nggak membuat dia bisa menjadi seseorang yang berubah gitu loh ya. Itu aja sedih. Pengennya kan nilai yang baik itu dibawa. Iya, kan kita punya 5 nilai dasar. Itu kalau bisa dibawa gitu kan kita seneng gitu loh. Dia tuh dimanapun juga, di Jogja ketemu sama alumni, di Bali ketemu sama alumni, waktu di Singapura ketemu sama alumni. Alumninya dari mana-mana. Iya, ya. banyak, udah banyak ya. kemana-mana. Dan dia bisa mengatakan, Bu, saya sudah ini loh, saya sudah ini loh, gitu. Kan, itu. Tapi kalau denger, Bu, tahu enggak apa alumni tahun ini ya masuk penjara, sedih kan? Itu sedih. Sedih. Seperti orang tua ya. Beneran tua. Iya. Aku sih dengernya kayak berasa dengerin orang tuanya. Itulah guru BK. Nanti coba tanya dengan ibu guru BK yang sekarang lulus di Hanai. Itulah kadang sampai dibawa ke rumah. Sedihnya tuh sampai dibawa ke rumah. Itu. Tapi memang bener ya kalau misalnya peran guru BK di sekolah tuh bener-bener penting buat siswa gitu. Siswa-siswi karena ya kita juga ngerasa gitu ya. ngerasain ya. Iya. Ngerasa bolos tak kayak gitu. Aduh, Enggak. jangan di Kata aja kayaknya gitu. Iya, yang tadi bahwa sebenarnya guru BK itu yang benar ya, yang harus jadi sahabatan. Gitu loh, sehingga kalian bebas mengungkapkan rasa. Kadang kan sebagai anak, aduh nggak mau bebani mama deh. Iya, Iya, Bu, ndak? bener Bu, itu bener. Kalau saya punya ini nggak mau bebani papa sudah kerja keras, mama udah kayak gini, nggak mau. Tapi saya butuh Itu tempat ya. curhat, iya. Nah kalau dekat dengan guru BK kan enak, gitu loh. Kalau dekat dengan guru bidang studi oke. Cuman kadang ada pasti anak-anak pasti yang dirasakan mayoritas ya dulu ya itu, Bu nanti mengurangi nilainya enggak? Iya. Nah kalau tahu saya kayak begini nanti jangan-jangan nilai saya dikurangi. Kalau dia nanti berubah sikap dengan ini itu kan ada perasaan seperti itu anak-anak, nggak tahu benar tidaknya. Kalau dulu dengan guru BK kan nggak mengajar, jadi tenang. Gitu. Tempat curhat. Tua curhat. Kadang bisa masuk dengan air mata. Itu kan moto kita ini, saya dengan Bu Rusdiana. Apa tuh? Masuk dengan air mata, keluar dengan tawa ceria. Kita masuk nangis-nangis. Iya banyak sih gitu ya. Iya benar. Itulah. Coba sobat Srabel yang sempat diajar sama Bu Tuti terus punya cerita-cerita unik, boleh komen aja di bawah. saling cerita, berbagi sama kita. Kita sebenarnya nggak diajar sama Bu Tuti ya, Iya. fun fact-nya, tapi kita mendengar sekali dari kakak-kakak. Jujur ya, aku sempat mendengar bahwa Bu Tuti pas Bu Tuti mau pensiun, kakak-kakak tuh sedih. Aku sebenarnya gitu. Nanti saya nangis lagi. Sebetulnya kayak gitu, kayak pas datang ke sini juga. Iya, sangat welcome ya, Ta. Tuh, bener-bener yang jadi kayak ibu sendiri gitu loh. Wah, boleh nginep nggak? Boleh, ada kamar di atas, tapi dekat lagi bro. Tapi ada kakak-kakak kelasmu yang pernah nginep sini gitu. Pernah. Wow, Dulu pernah mau ujian, dia jauh kan ya, dia jauh. Kemudian dia minatnya di sini. Jadi selama ujian itu di sini. Itu nggak apa-apa. Nah, kemarin misalkan kayak muridnya Bu Tuti yang tahun 86 itu kan di Madiun ya. Nah dia kalau pas ke sini gitu, ke Jakarta gitu mesti Oma boleh ke rumah enggak? Boleh, saya bilang gitu, nggak apa-apa.
ya udah sini. Jadi kadang dia gini, kemarin yang curhat saya ya Oma, sekarang aku curhat anakku ya. Upgrade juga Upgrade ya, iya. Kakak kelasmu juga ada yang di Jepang loh. Wah, Iya, kakak kelasmu. Kakak kelas itu Dulu kan tiga jurusan, akuntansi, manajemen bisnis, kemudian sekretaris, Oh. AP, administrasi perkantoran. Nah ini yang apa itu tuh yang manajemen bisnis itu yang sekarang ada yang di Korea, ada yang di Jepang gitu. Karena kan memang jurusannya manajemen bisnis. Mana? Jadi Debak. ada yang di Bali. Debak. Di Bali banyak. Baik. Ada yang sekarang jadi pengusaha, ada yang sekarang membuka kayak psikolog gitu loh. Jadi dia di rumahnya buka itu. Mungkin terinspirasi kali ya dari Iya, mungkin kita nggak tahu. Boleh itu nanti. Gitu. Jadi bahagialah di SMKPF lengkap soalnya. Kerja bisa. kuliah bisa, iya. Berusaha juga bisa. Benar. Lalu harapan untuk siswa-siswi SMK Strada Budi Luhur ada Bu? Untuk anak-anak sekarang ya, ini loh ya, jangan pernah merasa bahwa kalian bukan siapa-siapa, ya. Harus punya kepercayaan diri bahwa setiap manusia punya talenta. Cari itu. Jadi jangan merasa bahwa kamu bodoh, walaupun mungkin dia sering dengar bodoh lu, ya, paling benar bego lu, kan itu kata-kata yang sekarang berseliweran itu ya. Jangan pernah merasa itu, karena kalian pasti punya apapun, Tuhan tuh pasti memberikan kita tuh talenta. Itu. Jadi harus percaya diri bahwa oh iya, mungkin saat ini di bidang pelajaran saya kurang, tapi saya pasti punya talenta. Temukan itu. Iya, kan nggak harus hanya di akademis ya. Karena Iya. kita stereotipnya sempit sekali. Hanya Iya, bilang kita jangan misalkan di akademis merasa kurang, kemudian jadi patah semangat, kemudian ini enggak. kalau bidang lain. Enggak, orang sukses itu tidak hanya yang bagus di akademis. Benar. Orang sukses, banyak orang sukses di luar sana itu kok yang dulunya bukan siapa-siapa di sekolah peringkat terakhir, asal itu tadi keras dengan diri sendiri, jangan menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri itu gini loh Dek, orang merokok itu sebenarnya menyakiti diri sendiri enggak? Iya. Iya enggak? Nah itu minuman keras itu menyakiti diri sendiri itu. Ya, apalagi menyakitin orang lain, jangan pernah itu. Jadi artinya punya kepercayaan diri bahwa aku pasti bisa, aku punya talenta, tidak mudah menyerah, ya. Putus cinta berapa kali itu, putus cinta ada yang gini-gini, ya enggak, putus cinta minum obat Baygon, minum obat tidur satu ini diminum semua, apa itu menyakiti diri sendiri. Iya, mungkin ya itu tadi ya latarnya yang kita latarnya. Dulu ibu itu sampai ke anak-anak SMK mengajarkan apa? Mati satu tumbuh sejuta gitu. Mati satu tumbuh sejuta, artinya kalau kamu putus ya belum jodohmu, kamu akan diberikan yang lebih baik gitu. Umurmu baru kepala satu. Sekarang saya cinta sama itu, kok itu nggak cinta sama saya, tenang. Nanti saya akan diberi yang lebih bagus lagi. Jadi jangan merasa berarti aku jelek ya. Oh berarti aku tuh kal tunggu 1000 kal. iya, Tuh, sejuta sejuta tuh. Nggak hanya 1000. Udah ada sejuta itu. Udah. Tenang aja. Tenang aja. belum ketemu gini loh, gitu loh. Pasti kepala satu gitu. Tuh, ini wejangan ya. Benar. Saya selalu ngajarin itu supaya anak-anak nggak merasa dirinya jelek, nggak merasa dirinya nggak mampu, nggak punya kemampuan apa-apa. Ya, semua nggak ada ya buat butut itu ya, nggak ada yang namanya anak bodoh. Ya, kecuali memang Tuhan memberikan dia misalkan ya dia kena intrusi palus ya, dia dapat berkat itu, atau IQ ternyata di bawah rata-rata, ini sih itu kan berkat tersendiri ya. Sepanjang kita normal, sepanjang kita masih bisa sampai SMK, SMA, kita harus mengatakan aku normal. Kalau peringkat terakhir pun bukan karena aku bodoh, apa mungkin karena saya kurang keras ya belajarnya, apa mungkin talenta saya bukan di situ ya, bidang lain lain ya, gitu. Yang penting bahwa batas minimum berapa aku bisa sampai itu. Cari talentaku apa. Kan
nggak semuanya sama. Justru kan itu yang buat Ya, jadi berwarna. jangan sampai anak-anak itu langsung itu tadi, anak sekarang kan itu mudah patah. Ya dah, putus cinta patah, terakhir patah, ada masalah di keluarga patah, ya. Dan satu hal ya Dek, tidak ada keluarga yang sempurna. Ya. Jadi kalau kamu lihat, aku pengen punya keluarga kayak keluarganya artis Nicky Willy, punya Atta Halilintar, ya, masing-masing Tuhan sudah berikan porsinya. Tidak ada yang namanya keluarga sempurna, itu tidak ada. Ya, jadi kalau misalkan lihat di rumah papa mama mungkin baru beda ini biasa, keluarga lain juga mungkin begitu. Jadi aku sebagai anak gimana? Kalau bisa aku jadi penjembatani mereka, aku lakukan. Kalau enggak, lebih baik nanti. Saya jadi pendengarnya papa, saya jadi pendengarnya mama. Ambil sikapnya seperti itu. Karena saat ini saya nggak tahu ya, karena Bu Tuti udah pensiun ya. Sampai Bu Tuti pensiun itu, Bu Tuti itu bikin grafik sama Bu Rusdiana itu berapa persen masalah anak yang diakibatkan dari ini, berapa persen anak. Itu yang paling tinggi itu adalah latar belakang dari keluarga. Masalah tertinggi itu adalah masalah yang sumbernya itu dari keluarga. Maka anak-anak yang sekarang jangan selalu aku pengen itu kok kelihatannya keluarga temanku kok bahagia gitu. Kebahagiaan yang diciptakan siapa? Kita. Papa mau apa bercerai, papa mau begini-gini, papa yang menciptakan kita. Ya, kalau kita tidak bisa menyelamatkan mereka, kita tidak bisa menjadi berkat untuk mereka, minimal kita bisa jadi pendengar yang baik untuk mereka dan kita belajar dari peristiwa itu. Oh, papa mama aja yang ini kayak gini, berarti besok aku cari pacar harus gimana? Proses ini ya, proses berdamai juga. Ya, bilang untuk remaja sekarang yang sudah punya pacar nih, ya ingat loh, Bu Rusdiana dulu pernah mendatangkan iya kalau nggak salah hukum dari hukum ya, itu yang bahwa pacaran pun sebenarnya tidak hanya KDRT yang ada, tapi kekerasan dalam pacaran juga ada sekarang. Ya, hati-hati nih yang cewek-cewek. kalau yang apa udah ada tanda-tandanya lebih baik. Ya, itu topik yang diangkat Ya. juga. Jangan merasa bahwa aku mampu merubah dia. No. Perubahan datangnya dari Diri sendiri. Tuh, jangan tuh, merasa ya, nah, oh sama saya tapi bisa berubah Bu, dia nggak ngerokok lagi. Iya sama kamu. Di rumah. berubah jadi Power Ranger. Ranger. Itu loh, makanya tadi ya, Bu Tuti udah pesan ke anak-anak sekarang, satu tadi apa? Setiap manusia punya talenta, jangan merasa dirinya bodoh, jangan merasa setiap manusia itu punya keunikannya sendiri-sendiri, punya talentanya sendiri-sendiri, harus percaya diri. Kedua, jangan menyakiti diri sendiri, ya, jangan pernah menyakiti diri sendiri dengan cara tadi kan menyakiti diri sendiri. Minum kayak minuman keras ya, bukan minum air putih, oke, apalagi narkoba, seks, itu menyakiti diri sendiri. Ya, percaya diri bahwa aku bisa, jangan mudah patah. Yang pacaran, kalau sudah ada tanda-tanda ada kekerasan dalam pacaran, ada tanda-tanda bahwa dia hanya manfaatin aku, ya, Ambil sikap. ambil sikap. Usiamu baru kepala satu. Tidak ada yang mengatakan, oh berkat saya dia berubah. Enggak. Bu Tuti yang 32 tahun mau pernikahan, tak pernah kali, oh dia bisa baik karena saya. Enggak. Dia berubah karena apa? Dirinya sendiri. Jadi jangan merasa menjadi pahlawan bahwa oh sama saya dia nggak ngerokok, sama saya dia nggak nakal. Ya, di depanmu. Kamu nggak 24 jam. Dia berubah menjadi lebih bisa menutupi di depan kamu. Kecuali ya, dia berubah sendiri-sendiri. Artinya gini loh, dia sudah baik sama saya ya. Ya, misalkan dia sudah baik sama saya diperhatikan. Ya, dia bisa terima saya apa adanya. Saya nggak mau nyakitin dia, saya berubah. Itu kecuali. Ya, bukan karena awas ya, kamu ngerokok putus. Nah, jadi dia di depan nggak ngerokok. Gitu. Tapi kalau kesadaran diri pribadi, aduh aku kok sudah diperhatikan Angel ya,
gitu habis. Sering banget anak muda. Jadi bertumbuh ya mental. Dia menjadi kemudian, aduh aku nggak mau ini, dia sudah berkorban untuk saya, dia sudah baik sama saya, aku nggak mau ini, udah saya stop, saya nggak mau nakal. Nah itu beda. Bisa dirasakan, bisa. Ya, ya beneran ya. Iya. Pokoknya jangan nyakitin ya, apapun itu. Iya. Yang tadi keluarga, tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Ya, jadi kalau permasalahanmu karena keluarga, ya, menyikapinya dengan tetap positif thinking. Aku bisa belajar nih dari orang tuaku. Ya, kalau komunikasinya jelek, terjadi pertengkaran. Nah, besok kalau aku cari pacar, Bisa bagaimana? terus gimana? Ya, jangan kemudian bunuh diri, kemudian lari ke mental. Itu menyakiti diri sendiri. Ya mungkin itu mereka lari karena intinya nggak ada tempat. Iya, nggak ada. Apalagi yang kemudian instan, cewek-cewek ini apalagi yang dikaruniai fisiknya bagus ya, diiming-imingi dengan itu. Aduh, temanku sepatunya Nike nih, aduh tasnya ya, branded nih ya, dia bisa ganti-ganti nih apa tasnya, sepatunya, dan dia nggak ada uang, akhirnya dibujuk ya prostitusi. Itu ya, biasanya bujukan itu sekedar nemenin jalan, mau nggak nemenin minum, mau nggak gitu. Karena ibu pernah berapa tahun itu bersama dengan dosen Atma Jaya, dan itu Dr. Erwanto, ibu berkecimpung di itu. Jadi selain ibu jadi guru BK, ibu bersama dengan Dr. Erwanto itu mengentaskan anak-anak gitu loh, menyadarkan anak yang prostitusi itu, minimal memberikan pendampingan, pengetahuan supaya mereka tidak kena HIV. Itu sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi Bu Tuti itu pernah di Malvinas zaman dulu, Malvinas itu sekitar sini, pernah, tapi sudah tutup itu, digusur itu. Pernah mendampingi di Kramat Tunggal, pernah ya, anak-anak itu, sehingga Bu Tuti itu misalkan malam gitu ya, kita berapa orang gitu di satu mall lah, nggak usah ini nanti saya buka nanti di satu Jakarta. Nah, begitu nongkrong di sana kan tahu, oh ini anak-anak ini, kita ngobrol, kita ini memberikan edukasi. Kalau masuk ke tempat prostitusi seperti itu kita edukasi bagaimana mereka menjaga kesehatannya. Itu pernah itu 5 lah. Based on pengalaman ini berarti udah banyak banget ini jalan terjalnya ya. Pernah nongkrong di Mangga Besar. Ya, di Mangga Besar tuh tahu ya. Di sana tuh ada cewek-cewek yang masih muda, usia 15 tahun, 16 tahun. Dari lihat aja udah bisa tahu. Gitu ya, tahu gitu ya. Mereka biasanya oh ini begini ya, kita ngobrol aja. Jadi kalau sekarang kan di gini ya, di ini mereka nggak mau ya, mungkin direkamnya nggak mau, dulu nggak. Jadi kami diterjunkan itu hanya sekedar mengobrol, kemudian kita edukasi mereka bagaimana mengelola keuangan. Misalkan mereka saya karena faktor ekonomi gitu, kita ngajarin mereka untuk mengelola keuangan, jangan habis untuk make up, jangan habis untuk baju, untuk barang-barang yang tidak ini, tapi tetap harus ditabung. Usia sekian harus punya mimpi, usia sekian berhenti, harus berhenti sebelum kalian dapat masalah di kesehatan misalkan. Itu dulu Bu Tuti kayak dikursusin gitu, pelatihan gitu ada bersama Dr. Erwanto itu. Sekarang Dr. Erwanto masih enggak, saya dengar sakit itu Dr. Erwanto. Speechless ternyata ya. Nggak nyangka sampai situ ternyata ininya, lingkupnya. Ya. Wow. Karena prostitusi di angkatan remaja cukup tinggi. Anak-anak usia 15, 16 gitu cukup tinggi. Karena menurut mereka kalau masih abu-abu putih itu tuh mahal. Menurut mereka. Nah, kita edukasi supaya mereka bisa, syukur-syukur mereka bisa meninggalkan dunia hitam. Tapi kemudian setelah Dr. Erwanto kalau nggak salah itu dulu kecimpung di mana gitu, kita berhenti akhirnya. Luar biasa. Waktu kita sangat
berdaging sekali ya. Daging ada bobotnya. Iya, berbobot banget ini. Beneran aku nggak nyangka kalau sampai ke situ Bu Tuti. Ini kita merasa bersyukur ya bisa sharing di sini, kasih kesempatan di sini. Ingat tadi teman-teman, kita rangkum lagi nih 3 hal yang menjadi pesan Bu Tuti. Tolong editor. Tolong edit ya di sini. Iya. Ini kita seperti mendengarkan curhatan orang tua. Mungkin ini yang orang tua kita sebenarnya pengen sampein gitu ya. Terima kasih banyak Bu Tuti. Sama-sama. Boleh peluk gak? Ini kan kayak cucunya Bu Tuti. sama Moga-moga iya, moga-moga cucunya Bu Tuti ini kelihatannya cucunya cewek, ini jadinya serasa dengan cucunya. Amin punya oma. Seperti Bu Tuti. Terima kasih banyak Bu Tuti. Kita Kasih, Bu. boleh kesini Semangat ngobrol-ngobrol. ya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih untuk pelayanan dan pendampingan untuk SMK Strada Budi Luhur Amin. juga. Inspiratif banget. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Banyak Kasih, Bu Bu. Tuti. Terima kasih juga Sobat Strabel yang udah tetap stay sampai sekarang. Jangan lupa komen apa yang kalian dapetin hari ini. Dan lupa juga di subscribe. Ini ada Tombol merah ya. Tombol merah di sini. Tolong dipencet gitu. Iya, Jadi lonceng sambil juga. nonton Sambil tinggal pencet. pencet gitu Iya, kan. tinggal pencet aja. Like juga, komen, share ke teman-teman kalian atau mungkin yang punya kerabat langsung aja. Pasti kenal Bu Tuti soalnya ya kan. Siapa yang kenal? Iya benar. Oke, aku Ari Aku Kalista. dan Bu Tuti. Kita pamit. Terima kasih Sobat Terima kasih Strabel. Sobat Sobel. Sampai jumpa. Bye bye.